Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Jemaah Kampung Taqwa, astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml, surat ke-27, juz yang ke-20. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran menjadi kata putus dari perselisihan kaum Bani Israel, ya. Karena Bani Israel kitabnya sudah sedemikian rupa sehingga banyak perselisihan di sana. Kaum Nasrani ada yang menganggap Isa sebagai Tuhan, ada yang menganggap anak Tuhan, ada yang menganggap Rasul. Kemudian di kitab Taurat juga bermacam-macam keanehan, ya. Bagaimana Nabi Daud, Nabi Lut, ya, berhubungan dengan anaknya sendiri. Kemudian Nabi Daud juga mengirim seorang tentaranya karena ingin menguasai istrinya. Jadi hal-hal yang tidak jelas dan tidak masuk akal orang yang diberikan misi dari Allah sebagai utusan Allah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian disampaikan bahwa Al-Quran menjadi huda, petunjuk, dan rahmat untuk orang beriman, dan Allah akan mengadili dengan hukumnya di antara mereka. Itu yang kita sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-79 surat An-Naml. Ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran yang nyata. Ini hiburan kepada Nabi Muhammad SAW agar dikuatkan hatinya bahwa Nabi Muhammad berada dalam kebenaran yang nyata. Karena Al-Quran itu jelas, nyata. Di dalam Al-Quran tidak ditemui satupun ayat yang menyatakan nabi-nabi melakukan perbuatan nista. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang diridhoi Allah, perbuatan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga tidak ditemui perselisihan antara nabi-nabi ini termasuk apakah nabi atau Tuhan. Tidak ada. Seluruhnya nabi adalah manusia, ya, ar-rijal, laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya nabi itu Tuhan. Di dalam Al-Quran juga nabi-nabi, ya, melakukan hubungan dengan manusia sesuai dengan fungsinya sebagai manusia. Dan Nabi juga punya sifat kemanusiaan, bisa sedih, bisa marah, bisa sedih, bisa menangis, bisa merenung, ya. Bahkan bisa cemburu Nabi itu. Karena Nabi manusia, ya. Kalau ada suami nggak punya rasa cemburu
kepada istri atau sebaliknya, itu dipertanyakan. Jangan-jangan dia sebenarnya tidak mau nikah. Jadi kembali lagi bahwa ini penguatan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau tuh benar dalam sesuatu yang benar, dalam sesuatu yang nyata kebenarannya. Makanya Al-Quran itu nyata dan sampai sekarang dilindungi oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku sudah menurunkan az-dzikra ini, yaitu Al-Quran, dan aku yang akan menjaganya. Makanya tidak ada satu buku yang dihafal oleh ribuan atau jutaan manusia kecuali Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini seluruh dunia dibakar oleh kita, seluruh dunia dibakar oleh Al-Quran, itu orang tetap bisa menuliskan lagi. Kenapa? Karena ada yang di kepala-kepala mereka, di kepala orang-orang yang beriman. Bahkan ada orang-orang yang menghafal hadis juga. Jadi fatawakkal Allah, takwalah engkau kepada Allah wahai Nabi, ya. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Biarkan orang-orang yang mengejek Anda, melakukan Anda dengan kemudaratan, biarlah Allah sendiri yang punya rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan memang rencana ini rencana yang berulang, ya. Rencana untuk menghancurkan dakwah, ya, menghancurkan seruan kepada Allah itu berulang dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Banyak orang-orang termasuk para ulama, ya, sebagai warasatil anbiya, penerus nabi, itu diperlakukan demikian. Ada yang dipenjara, ya. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang. Makanya ada lagunya, dibuang dia berkelana, di penjara dia uzlah, dibunuh syahid. Jadi semuanya baik bagi mereka. Sama karena zaman nabi-nabi, para pengikutnya pun begitu, ya. Ada yang dibunuh, ya. Ada yang diusir, ya, dari keluarganya, ya. Bahkan ada satu sahabat itu yang gara-gara dia masuk Islam, dia memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, ibunya nggak mau makan berhari-hari. Ya, sampai keluar kata-katanya yang bersejarah. Ibunya nggak mau makan berhari-hari sampai kurus kering, sampai udah mau mati. Kenapa? Protes. Mogok makan gara-gara anaknya masuk Islam. Tapi apa kata anaknya? Melihat kesedihan, melihat ibunya yang demikian kukuh, pengen anaknya kembali lagi ke jahiliyah, ke agama jahiliyah. Apa dia bilang? Wahai ibunda, kalau engkau mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar dari ibunda satu persatu, maka aku tidak akan kembali lagi ke jahiliyah. Aku tetap berada dalam agama Islam. Tuh, teguh banget ya, istiqomah ya. Makanya kata Nabi ketika ditanya, nasihatilah saya, ya. Amantu billah tsumma istaqim, kata Nabi. Berimanlah engkau kepada Allah lalu istiqomah. Teguh, jalan terus. Maksudnya teguh itu jalan terus. Ya. Ini alhamdulillah ada orang-orang yang udah mulai datang ke masjid, ya. Mulai sholat berjamaah, ya, terutama anak laki, ya. Bapak-bapak dan sebagainya. Tsumma istaqim, lalu beristiqomahlah kita di situ, jalan terus gitu. Datangi lagi. Saya izin Pak era, ya. Nanti orang ngomong lagi, saya kan dulu preman, saya kan dulu banyak maksiat, nanti diejek lagi Pak.
Saya malas lah ke musola. Nanti orang ngejek saya lagi. Dulu juga bajingan datang ke musola. Gak usah takut teman. Kalau ejekan orang itu kan cuma ada di mulut, ya. Cuma ada di lidah, ya. Dan walaupun lidah itu tak bertulang, dia bisa lebih tajam dari silet, dari pedang. Tapi kan tidak merubah niat kita sebenarnya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang ke masjid disokong, didukung. Alhamdulillah tuh orang dulu kayaknya parah banget tuh, lebih parah maksiatnya dari saya. Tapi dia sekarang datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, belajar Al-Quran, mempelajari ilmu Islam. Masa saya yang begini-begini aja nggak bisa jalan sih seperti mereka? Makanya ada beberapa iri yang diperbolehkan. Iri, ya, iri itu diperbolehkan untuk hal-hal tertentu. Di antaranya itu. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu dan mempergunakan ilmunya atau mengajarkan ilmunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, ada orang mempunyai harta, membelanjakan hartanya dengan sesuatu yang bermanfaat, berinfak, bersedekah, ya. Itu kita boleh tuh iri sama mereka. Ada lagi orang yang mempergunakan waktunya untuk ibadah, karena waktu kita sama 24 jam. Di Indonesia malah lebih tegas tuh waktunya, 12 jam siang, 12 jam malam, ya. Kurang lebih. Di beberapa daerah bahkan ada yang cuma 2 hari ya, 2 jam aja siangnya, sisanya malam. Ada juga yang dibalik. Jamaah Kampung Takwa, asdan rahimahullah. Jadi sudahlah, kita tawakal saja kepada Allah. Kita berada dalam jalan kebenaran, ayo jalan, gitu. Gerak, gitu. Biar Allah nanti yang balas. Mau gerak apa Pak? Saya bingung mau gerakin apa. Ya gerakin diri kita dulu nomor 1. Nomor 1 ibda binafsik lah, kita mulai dari diri kita. Ya. Apa yang kurang di diri kita itu dicek. Lebih baik kita menghisap diri kita lah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kau dihisap, nanti dihitung. Makanya kita ngitung-ngitung nih kurangnya apa diri kita ini. Oh, saya kurang rapi dalam menutup aurat. Saya rapi menutup aurat kalau lagi sholat aja. Kan gitu ya biasanya. Lagi sholat baru dia pakai mukena. Kemana-mana dia tidak pakai. Nah sekarang pakai hijab atau jilbab. Kemana-mana saya masih, kalau yang perempuan ya pakai celana pendek. Oh naudzubillah, sekarang saya bismillah saya mau pakai celana panjang lah, pakai rok. Mungkin dia belum sanggup untuk pakai jilbab. Oke, paling enggak pakainya sopan. Itu kalau ada suami atau istri, kalau ada istri begitu, suaminya harus dukung tuh. Alhamdulillah, mah, ya gitu ceritanya kan. Mama sekarang sudah mulai rapih nih pakaiannya. Nanti papa beliin jilbab ya gitu. Itu baru tuh sakinah. Jilbab sih ada Pak, di rumah saya banyak jilbab. Nah sekarang tinggal dipakai gitu. Kalau perlu anak-anak perempuannya diajarkan. Karena jilbab itu Allah yang nyuruh, ya, bukan Pak Arfan. Pak Arfan mah nerusin aja. Karena yang namanya jilbab itu identitas muslimah. Saya ngobrol sama orang Thailand Selatan. Waktu dia datang ke Indonesia dia bingung. Saya bingung kalau di Indonesia itu mana yang muslim, mana yang non muslim nggak jelas. Emang kenapa? Kalau di kami Thailand Selatan yang disebut muslim itu pasti pakai jilbab. Dia bilang. Itu Thailand Selatan ya, 3 provinsi Thailand Selatan yang muslim. Jadi provinsi Yala, Patani, Menara Tiwat. Dia begitu. Ya. Yang disebut muslim pakai jilbab dia. Ya, muslimah maksudnya.
yang sudah besar pakai jilbab. Kalau di Indonesia kan nggak jelas tuh. Ya, mudah-mudahan lah semakin kemarin semakin banyak yang pakai jilbab. Jadi innaka alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau ya Muhammad itu berada dalam kebenaran yang nyata. Ya benarlah. Hanya di Islam tuh yang menghormati, memuliakan wanita. Ya. Kok memuliakan wanita? Iyalah, nggak sembarangan kita melakukan sesuatu terhadap wanita kecuali ada ijab qabul, ada pernikahan di situ. Perzinahan dilarang, bahkan diberi hukuman yang sangat berat. Ya. Pak, tapi saya dulu waktu nikah sebelumnya juga begitu Pak. Gimana? Udah istighfar, nggak bisa apa-apa kita. Minta ampun sama Allah, taubat. Kalau di pemerintahan Muslim, pemerintahan Islam, ada dibunuh itu. Kalau belum nikah dia dicambuk. Kalau muhson yang sudah nikah, yang sudah merasakan kenikmatan hubungan suami istri, lalu dia berzina lagi, dia selingkuh dan sebagainya, itu dibunuh, dirajam, ditimpuk bareng-bareng kepalanya sampai mati. Sekarang kan kadang-kadang begitu tuh, saya kadang-kadang suka belibet amat nih ngomong. Suka mendengar lagu-lagu yang kayaknya gampangin aja orang selingkuh ini. Naudzubillah nih. Nanti orang terbiasa dengernya, biasalah. Kenapa? Karena setiap hari udah didengerin tentang lagu selingkuh, naudzubillah. Ya. Matiin tuh kalau ada lagu kayak gitu. Sampai ada lagunya saya dengar, entah lagu pop atau lagu apa gitu. Lagu dangdut juga ada yang begitu. Sama pertanyaannya, apakah lagu dangdut itu semua jelek? Enggak, ada juga yang bagus. Lihatlah kondisinya. Cuma yang berat itu ketika lagu dinyanyikan sama wanita, bergoyang tubuhnya dan sebagainya, kadang dipegang sama orang, itu yang naudzubillah. Saya suka bingung gitu, kok ada suami yang mau membiarkan istrinya begitu ya gitu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya ya, sama seorang pemuda, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Wahai Nabi, izinkan aku berzina, kata seorang pemuda datang. Kemudian Nabi hanya menyatakan begitu, kalau ibu kamu dizinahi orang mau? Kalau anak perempuan kamu dizinahi orang mau? Ya. Kalau saudara perempuan kamu dizinahi orang mau? Enggak ya Nabi, enggak mau saya. Kemudian Nabi mengusap dadanya, mendoakannya agar tidak melakukan hal yang buruk tersebut. Setelah itu pemuda itu mengatakan, salah satu yang paling saya benci di dunia ini adalah perzinahan. Ya, makanya penting juga ya bagi kita ya, para tetangga ini untuk mengawasi sekeliling kita. Kalau udah ada orang yang udah senang, itu segera nikahi. Jangan ditunda-tunda lagi sehingga dia berzina, ya. Segera nikahi, sampaikan, nggak usah dimarahin, nggak usah. Anda suka dengan ini? Iya suka Pak. Ya udah, Bismillah, nikah. Makanya nikah itu disuruh dimudahkan. Dalam Islam tuh nikah dimudahkan, cerai disulitkan gitu. Makanya ada prosesnya tuh cerai. Talak 1, talak 2, talak 3. Dan ini juga harus jelas nih masalah tolak ini. Sampai ada suratnya sendiri itu khusus. Jadi tidak gampang memain-mainkan mitsaqan ghalidha. Ini pernikahan itu kan sesuatu yang besar, berat. Ya, jangan mudah untuk sambung putus. Emangnya layak kan sambung putus? Jamaah kaum takwa astan rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini ya. Ayat 80 surat An-Naml, mangga teman-teman
untuk membuka surat An-Naml. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ini apa yang nyebutnya jamaah udara ini taklim di udara ya. Ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa membuat ya pendengaran orang yang mati al-mauta, dan tidak bisa mendengar, tidak bisa membuat pendengaran orang yang tuli ketika dia diseru atau diteriakin jika mereka berpalingan. Ini ada dua sifat, bahkan seolah-olah hidup ya, ciri-ciri orang yang tidak mau mendengarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satu diantaranya adalah bukan ciri-ciri orang, tipe manusia lah. Tipe manusia pertama disebutkan tipe manusia yang mati. Seolah-olah kita melihat nih orang mati ya. Orang mati ini nggak bakal bisa kita buat dia mendengar, itu nggak bisa. Berarti ada orang-orang yang hatinya mati, hatinya nggak bisa disentuh oleh ayat-ayat Allah. Matanya tidak bisa menangis ketika diperdengarkan azab, diperdengarkan siksa, disampaikan bahwa Allah bisa melakukan apapun kepada Anda, itu matanya nggak bisa nangis. Jadi ini ada orang-orang mati. Nah pertanyaannya, kita mau mengikuti orang-orang yang mati ini atau tidak, gitu aja masalah. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, asatirul awalin, itu mah dongeng lah, dongeng zaman waheula, zaman jadul, nggak ada sampai sekarang kiamat. Ya, nggak ada sampai sekarang itu kiamat, itu mau omongan zaman jadul, dongeng, asatirul awalin. Ya. Jadi kembali lagi, bahwa orang mati itu nggak bisa kita buat dia mendengar. Artinya mati apa? Mati hatinya. Ya, mari kita sampaikan bahwa Nabi pernah menyatakan orang yang menyeru, orang yang mendapatkan dakwah itu ada beberapa tipe, ya, beberapa jenis. Ada yang masuk seperti air hujan datang ke tanah yang subur, lalu menjadi buah-buahan tanaman dan sebagainya, bergerak kemana-mana ibaratnya. Namanya buah itu. Kalau sudah subur dia akan sebagian dimakan kalong, dibawa bijinya kemana-mana ya. Bahkan gak cuma kalong, kalau pepaya itu dimakan musang, jenis musang. Kenapa hafal banget ya? Di rumah saya tuh kalong juga ada ya, kadang musang makan pepaya. Ketika dia berbuah, dia menyebarkan buahnya, buat yang nanam dapat, buat orang dikasih, bahkan buat hewan diberikan. Lalu disebar bijinya sehingga kemana-mana gitu, jadi berbuah. Itulah contohnya orang-orang yang mendapat ataupun mendengarkan dakwah dengan baik. Tapi ada yang masuk tanah berpasir, ya, dia akan lulus langsung ke bawah sehingga dia gersang aja karena pasir terus. Orang-orang mati, ya. Orang-orang yang banyak mendebat, ya. Bahkan debatannya itu debatan aneh-aneh, ya. Di zaman Quraisy itu pernah tanya, bapak saya siapa? Muhammad. Bapak saya siapa? Lah, kan Nabi Muhammad nggak tahu. Kalau misalnya tidak diberitahu oleh Allah, nggak tahu dia. Sampai hal-hal kayak gitu. Ada nggak tanggalnya kiamat itu? Nah, itu. Makanya kalau ada, wah tanggal sekian, bulan sekian itu kiamat. Itu pastikan itu palsu ya, pastikan itu palsu. Nabi aja nggak tahu tanda-tandanya. Waktu Jibril pernah bertanya, kapan waktunya kiamat, Nabi Muhammad bilang yang ditanya nggak lebih tahu dari yang menanya, kata
Nabi Muhammad. Kemudian Jibril menanya lagi, kalau begitu beritahu tanda-tandanya. Di satu hadis begitu. Ya. Baru disebutkan tanda-tanda. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak tahu kiamat kapan. Kemarin saya sampaikan di surat An-Nur, udah agak lama sedikit. Istrinya selingkuh atau tidak, Nabi Muhammad nggak tahu. Ya, 1 bulan wahyu tidak turun untuk masalah ini, masalah Aisyah. Nabi Muhammad ya nabi manusia. Ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati itu dengan izin Allah, biiznillah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, sopak, penyakit kulit dan sebagainya, bisa mendengar dan sebagainya. Itu biiznillah dengan izin dari Allah. Ya. Begitupun Nabi Sulaiman yang punya kekuasaan terhadap jin, dia tidak bisa mempunyai kekuasaan apapun kecuali dengan izin Allah. Kembali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuat pendengaran orang yang mati. Wala tusmi'u summad du'a idza wallau mudbirin. Dan tidak bisa membuat dengar orang yang tuli ketika diseru, orang yang budek. Kita seolah-olah melihat orang ini ya, orang mati mau diapain aja nggak bisa, orang budek mau disampaikan ayat yang berbusa-busa nih, keluar ini semua ayat, ada hadis disampaikan, oh ini dalilnya begini, bahwa Anda budak. Kalau budak gimana sih? Makan riba itu, bunga itu haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu melihat itu sebagai jual beli, padahal itu haram, riba. Tapi kan dia rela, gitu. Ada aja caranya, pembelaan diri. Tapi kan dia rela. Kalau dia rela, saya kasih pinjam uang segitu. Saya kasih pinjam uang 100.000 misalnya, dia harus bayar dong 110.000. Kan dia rela. Iya, itu namanya rela bagi dia, tapi dengan terpaksa. Anda itu bukan menolong orang, Anda menjerumuskan orang ke dalam jurang. Dan Anda makan uang seperti itu, makan uang dari bunga itu. Kalau Anda menolong orang, kasih pinjam aja, udah nggak usah pusing. Dapatkan, rasakan sensasi berkahnya di situ. Wah, ini bahasanya ini. Ketika kita minjemin uang misalnya ke orang, ini bagi yang punya ya. Pengalaman apa penelitian ini? Ya di mix lah dua-duanya itu. Kita minjemin orang uang, ini bahasa ukhuwah ya, bahasa persaudaraan. Ya. Nggak usah ada tambah-tambahannya, itu nggak boleh itu yang namanya riba. Ya. Apalagi itu dibuat bisnis, naudzubillah. Saya punya modal nih sekitar 5 juta, saya puterin aja dah. Saya pinjemin ke sini, dapat saya duit, punya uang, saya tetap ada bunganya, masuk semua. Itu dimakan oleh dirinya, dimakan oleh suaminya, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anaknya, bahkan tamunya yang disuguhin pakai itu juga. Naudzubillah. Anda pikir itu halal, tapi Allah mengharamkan. Banyak tuh alasan. Habis orang-orang juga begitu sih, kalau lagi punya uang dia minjemin ke orang lain, udah minjemin orang lain kan dapat keuntungan, itu wajar lah, namanya juga kan kita minjemin, itu ya namanya riba. Ya. Nah, naudzubillah, itu jangan sampai lah kita begitu ya. Ini Pak Arfan nyindir apa gimana? Ya nggak apa-apa lah, disindir juga nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dengan disindir jadi ingat pada Allah. Karena ada orang yang disindir, namanya Hamzah dulu, masih ingat ya? Masuk Islamnya Hamzah. Dia disindir, Hamzah, Muhammad tuh ponakan tuh digebukin tuh di sana, atau dihina-hina tuh di sana. Yang benar. Kita nih orang yang merasa kalau ada saudara kita digituin, berarti itu penghinaan bagi saya. Masa saya diem aja? Dia belain, dipukul Abu Jahal itu ponakan saya sudah beriman sama dia.
dia masih saudaraan ya Hamzah dengan Abdul sama Abu Jahal. Dipukul pakai gagang panahnya pakai berdarah. Takut orang sama Hamzah. Itu orang yang disindir, tapi dia berubah jadi masuk Islam. Setelah sadar dia pikir, aku udah ngomong bahwa aku masuk Islam, padahal aku belum masuk Islam. Kemudian Allah memberi ketenangan kepada Hamzah, lalu menjadi salah satu tokoh Islam. Jadi orang disindir itu bisa taubat atau dia bisa lebih parah. Ya lebih baik kita sindir, nggak apa-apa. Toh nggak ada hubungannya, bukan nggak ada hubungan. Toh tidak ada kepentingan apapun kita terhadap orang yang disindir, ya. Kecuali menginginkan dia masuk surga, menginginkan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa disindir, boleh. Saya pernah melakukan metode sindiran ini kepada murid saya. Pernah. Ini murid saya ya. Saya kisahkan mengenai kupu-kupu terbang, kupu-kupu yang belajar terbang. Ya. Jatuh lagi, dia kesel sama pamannya apa yang mengajarkan terbang. Dia kesal. Jatuh lagi, paman mah nggak bisa, nggak becus. Malas saya belajar terbang sama paman. Saya nggak bisa, nggak becus paman tuh. Nggak ada lagi yang mau ngajarin terbang kecuali pamannya. Ya. Itu bisa tuh dan diingat itu sindiran itu. Maksudnya Pak Guru ya, guru mengajarkan kepada siswanya untuk kebaikan, lalu dia malah ngejek, malah nyepelein. Ya. Kembali lagi ke ayat bahwa ini cukup di ayat ini aja nih ya. Idza walau mudbirin, ketika mereka berpaling, jadi nggak bisa ya. Maunya berpaling, melengos gitu, nggak mau mendengarkan dakwah kepada Allah, mendengarkan seruan kepada Allah, dia melengos, nggak mau, nggak bisa. Orang mati sama orang tuli. Ya. Nanti kita lanjutkan lebih dalam mengenai ada tipe-tipe manusia yang demikian. Naudzubillah, jangan sampai kita begitu. Ya. Tipe-tipe orang yang menutup telinganya ketika Al-Quran diperdengarkan, ya. Ketika disampaikan seruan kepada Allah, diingatkan untuk beribadah, ya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.